Welcome to Le Paradise Airways. Le Paradise Airways didirikan pada tahun 2005 dan mulai beroperasi pada tanggal 16 Mei 2005. Le Paradise Airways berkembang sangat cepat karena Le Paradise Airways sangat mementingkan perawatan dan keamanan pesawat-pesawatnya. Pada tahun 2008, Le Paradise Airways mendapat penghargaan terhadap keselamatan dan keamanan pesawat. Selanjutnya, kembali mendapatkan penghargaan pada tahun 2010 kategori memberikan servis terbaik bagi para penumpang. Selanjutnya, Le Paradise Airways memiliki visi untuk menjadi maskapai penerbangan berkelas internasional yang dapat memberikan pelayanan dengan hospitality terbaik bagi masyarakat. Untuk misinya, Le Paradise Airways akan berfokus kepada standar tinggi keselamatan dan layanan untuk setiap penumpang, dan menyediakan layanan transportasi udara yang memiliki keamanan, kenyamanan, dan keramah tamahan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Halo semuanya, kami dari maskapai Le Paradise Airways. Di sini kami akan menjelaskan mengenai 3 program training flight attendant untuk long haul dan public relation. Kami juga akan menjelaskan extrinsic rewards dan intrinsic rewards untuk masing-masing pegawai mengenai info rewards-nya beserta alasannya. Sebelum saya menjelaskan bagian saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Pradita Fatari Trisna dari Le Paradise Airways Human Research. Kenalkan, nama saya Patricia Yudia Grifina dari Le Paradise Human Research. Perkenalkan, saya Filbert Yohanes dari Le Paradise Airways Human and Research. Kenalkan, nama saya Maria Vermilia Berintia dari Le Paradise Airways Human Resource. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Veronica Swandi dari Le Paradise Airways Human Research. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai program training 1 Flight Attendant untuk long haul dan public relation. Program training yang pertama yang kami buat untuk flight attendant long haul atau penerbangan internasional akan diberlangsungkan selama 2 bulan. Sebelum memulai training, akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai visi, misi, dan prosedur dari Le Paradise Airways. Jenis training yang kami gunakan adalah service training, yaitu pelatihan yang memberikan ilmu didapatkan akan langsung dipraktekkan tiap pramugari atau pramugara di saat langsung berhadapan dan berinteraksi dengan penumpang. Salah satunya adalah Social Grace Class yang merupakan kelas kecantikan. Di sini akan diberi pelatihan mengenai teknik berdandan, cara berpakaian, dan gaya rambut agar selalu terlihat dan tampil cantik ketika melayani penumpang. Selanjutnya, ada Table Manner Class yang merupakan pelatihan yang diberikan kepada seorang pramugari tentang bagaimana cara menggunakan alat-alat makan yang baik dan benar. Selain itu, juga mempelajari table manner di airboard, cara menyajikan makanan dan minuman ke penumpang. Training selanjutnya adalah mengenai attitude atau manner sebagai pramugari kepada penumpang. Di sini akan mempelajari bagaimana menyapa dan melayani penumpang selama di airboard dengan ramah dan baik sesuai dengan prosedur. Kemudian, terdapat training mengenai bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris, di mana flight attendant harus fasih dalam berbahasa Inggris. Setiap minggu akan diadakan penilaian mengenai kemampuan berbahasa Inggris. Terakhir, ada training untuk melatih sikap pramugari agar selalu sigap dan tenang dalam keadaan apapun jika terjadi keadaan darurat atau ketika berhadapan dengan penumpang yang sulit.
Untuk teori, akan ada training mengenai pengetahuan dasar, yaitu tugas tanggung jawab seorang pramugari, pengetahuan dasar mengenai geografi, pengetahuan mengenai bagian-bagian di airboard, dan pengetahuan mengenai pelayanan di setiap kelas airboard seperti ekonomi, premium ekonomi, bisnis, dan first class. Di setiap minggunya akan ada evaluasi yang akan dilakukan untuk flight attendant. Evaluasi ini bermaksud untuk menilai apakah flight attendant selama mengikuti training semakin berkembang dan semakin lebih baik, atau jika terdapat yang kurang bisa langsung diperbaiki untuk evaluasi selanjutnya. Setelah para calon pramugari dan pramugara telah mengetahui dan mengenal visi dan misi dari Le Paradis Airways dan telah berhasil lolos mengikuti tahap seleksi tes serta training pertama, yaitu service training yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Next, mereka akan melewati tahap training yang selanjutnya. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan program training yang kedua yang Le Paradis Airways buat, yaitu Flight Safety Training. Apa sih program training ini? Dan apa sih yang dilakukan dalam training ini? Di sini, para calon pramugari dan pramugara akan dijelaskan dan melakukan praktek secara langsung tentang keamanan dalam penerbangan. Program ini akan kami laksanakan dalam kurun waktu 3 bulan lamanya. Para calon pramugari dan pramugara akan diajarkan mengenai respon pada saat menghadapi keadaan darurat, dengan cara tetap harus bersikap tenang dan tidak panik, walau dalam keadaan se-ekstrim apapun itu. Dan pastinya tetap selalu memastikan keadaan para penumpang dalam keadaan tenang dan kondusif. Tentunya, kami juga akan membekali para calon pramugara dan pramugara kami dengan beberapa skill dan trik untuk membantu para penumpang dalam keadaan darurat. Mereka akan diajarkan trik untuk memadamkan api pada saat kebakaran yang terjadi di dalam pesawat. Teknik tersebut akan dipelajari selama program training ini berlangsung. Selanjutnya, kami akan mengajarkan bagaimana teknik dalam membantu para penumpang apabila penumpang mengalami sesak napas dengan menggunakan teknik CPR. Kami Le Paradis Airways juga akan mengajarkan untuk para calon pramugari dan pramugara kami untuk bisa menghadapi situasi darurat ketika ada penumpang yang pada saat itu ingin melahirkan. Serta kami juga akan mengajarkan ilmu bela diri untuk melindungi diri dan melindungi para penumpang dari pembajakan pesawat atau teroris. Kami akan membekali banyak ilmu untuk mereka agar mereka dapat menjadi pramugari dan pramugara yang profesional. Mereka juga dituntut untuk selalu memberikan pelayanan dan menjaga keselamatan para penumpang selama penerbangan, karena keamanan penumpang merupakan tanggung jawab dan tugas pertama dari seorang pramugari dan pramugara. Dalam program training kami ini, mereka harus benar-benar bisa merasakan layaknya seperti penerbangan asli yang melakukan pendaratan darurat. Untuk itu, kami akan membekali para calon pramugara dan pramugara kami cara bagaimana pendaratan yang dilakukan di air maupun di darat dengan benar. Dalam training ini, setiap calon pramugari dan pramugara harus bisa melakukan evakuasi seluruh penumpang dalam jangka waktu 100 detik. Hal ini diwajibkan agar semua pramugari dan pramugara bisa melakukan evakuasi cepat dan aman terhadap seluruh penumpang.
Selanjutnya, sesi terakhir dalam training ini adalah tes water confidence. Tentunya, tes ini sangat penting bagi pramugari dan pramugara mengingat tugas dan tanggung jawab mereka sangatlah berat. Fungsi melakukan tes ini adalah untuk menyelamatkan penumpang. Kami akan mengajarkan tekniknya, yaitu pertama-tama dengan keluar dari pesawat melalui pintu dengan menggunakan pelampung. Kemudian, berenang menggunakan pelampung dan menyelamatkan penumpang yang tidak bisa berenang dengan menggunakan perahu karet. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai program training ketiga untuk posisi flight attendant long haul yang akan dilakukan selama 1 bulan, di mana training ini meliputi first aid training, communication and customer service, ethic and appearance training, yang terakhir adalah jungle survival training. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai setiap program trainingnya. Yang pertama, first aid training, di mana pada training ini, para calon pramugari dan calon pramugara akan diberikan materi mengenai pertolongan pertama. Hal ini bertujuan agar calon pramugari dan calon pramugara dapat melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu yang kedua, communication dan customer service training, di mana pada training ini para calon pramugari dan calon pramugara akan diberikan materi agar mendapatkan tata cara berkomunikasi yang baik dan wajib dimiliki oleh para calon pramugari dan calon pramugara agar dapat memaksimalkan dalam memberikan servis kepada customer. Selain itu, kami dari La Paradise Airways juga mewajibkan untuk setiap calon pramugari dan calon pramugara kami untuk bisa menguasai bahasa asing seperti bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah para calon pramugari dan calon pramugara untuk dapat berkomunikasi dengan para penumpang. Lalu yang ketiga, etik dan appearance training, di mana pada program training ini, calon pramugari dan calon pramugara akan diberikan pengetahuan dasar mengenai cara memberikan pelayanan yang baik, serta cara berpenampilan menarik, terlihat bersih dan terawat. Dan program training yang terakhir yaitu Jungle Survival Training, di mana pada program training ini, para calon pramugari dan calon pramugara akan diberikan pengetahuan dasar mengenai membuat sumber air dan memurnikannya, membuat dan mempertahankan api, memancing, berburu dan meramu, membuat tempat perlindungan sementara, navigasi, SOS, dan pertahanan diri. Hal ini bertujuan agar saat terjadi kondisi darurat di tengah hutan, para calon pramugari dan calon pramugara ini dapat tetap tenang dan dapat terus bertahan hidup dengan memaksimalkan segala keterbatasan yang ada. Selanjutnya adalah program training yang kami buat untuk Flight Attendant Public Relation yang akan diberlangsungkan selama 1 bulan. Sebelum memulai training, akan dijelaskan mengenai visi, misi, dan prosedur dari Le Paradise Airways. Training yang kami gunakan sama dengan Flight Attendant Long Haul, yaitu service training. Namun, akan ada mengenai teori terlebih dahulu yang akan disampaikan. Teori tersebut mengenai komunikasi seperti teknik atau cara berkomunikasi dengan penumpang, tata bahasa, gestur tubuh, dan ekspresi muka, di mana teori yang akan diberikan sesuai dengan prosedur Le Paradise Airways. Setelah teori mengenai komunikasi disampaikan, training dilanjutkan dengan praktek komunikasi termasuk tata bahasa dan gestur tubuh akan dinilai per minggunya. Training lain mengenai bahasa asing, salah satunya adalah bahasa Inggris. Di sini, flight attendant akan dilatih untuk fasih berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris, terutama jika bertemu dengan penumpang internasional.
Pelatihan mengenai penampilan juga akan dipelajari di program training ini, di mana flight attendant akan mempelajari berdandan, cara berpakaian, gaya rambut ketika melayani penumpang, karena diharapkan untuk selalu on point ketika bertemu dengan penumpang. Pelatihan ini dilakukan teori sambil praktek. Sama seperti flight attendant long haul, di setiap minggunya akan ada evaluasi yang dilakukan untuk flight attendant. Program training flight attendant public relation yang kedua akan berlangsung selama 1 minggu. Mereka akan diajarkan bagaimana skill berkomunikasi dengan baik dan benar. Kami juga akan mengajarkan mereka bagaimana caranya menjadi seorang pemimpin yang percaya diri. Karena pastinya, flight attendant public relation akan memimpin dan berkomunikasi langsung terhadap para penumpang. Selain itu, para calon pramugari dan pramugara akan diajarkan juga untuk menjadi seseorang yang supel dan komunikatif. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan program training ketiga untuk flight attendant bagian public relation, di mana program training ini akan kita lakukan selama 2 minggu. Dalam training ini, kami dari La Parades Airways akan mewajibkan setiap calon pramugari dan calon pramugara kami agar dapat kreatif dalam memecahkan masalah yang terjadi, sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan saat itu juga. Berikut adalah daftar nama flight attendant yang mampu menyelesaikan training dengan baik. Selanjutnya, rekan saya, Filbert, akan menjelaskan mengenai reward apa saja yang akan diterima oleh flight attendant di bagian long haul atau penerbangan ke luar negeri atas hasil pembelajarannya selama training dan bekerja. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai intrinsic reward dan extrinsic reward. Nah, sebelum kita masuk ke dalam dua hal tersebut, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu reward. Reward adalah bentuk apresiasi kepada suatu prestasi tertentu dalam perorangan ataupun suatu lembaga yang bisa diberikan dalam bentuk material ataupun ucapan. Nah, setelah itu saya akan melanjutkan mengenai intrinsic reward. Intrinsic reward adalah bentuk kepuasan kinerja yang kita berikan terhadap suatu perusahaan. Contoh dari intrinsic reward sendiri adalah memperoleh reputasi yang baik terhadap suatu perusahaan, mendapatkan pujian terhadap kinerja yang telah kita lakukan, memperoleh kepercayaan dari petinggi atau bos, bisa menjadi pemimpin atas suatu organisasi tersebut, mendapat sistem kerja yang fleksibel, memiliki tim yang suportif, dan jenjang karir yang lebih terbuka. Lalu untuk extrinsic reward merupakan penghargaan yang diberikan dari luar perusahaan, biasanya bisa berbentuk uang, barang, tunjangan, dan fasilitas. Untuk flight attendant long haul, biasanya mendapatkan reward seperti bonus yang diberikan akhir bulan atau akhir tahun. Hadiah yang didapatkan bisa berupa voucher juga, seperti voucher hotel, restoran, shopping, jalan-jalan, dan mendapatkan tiket penerbangan gratis untuk keluarga. Ketika sampai di tujuan destinasi tersebut, setidaknya memiliki 1 hari bebas atau libur untuk menikmati atau jalan-jalan di daerah tersebut, mendapatkan fasilitas seperti antar jemput yang diberikan oleh bandara, mendapatkan tunjangan kesehatan dan asuransi, mendapatkan potongan tiket setidaknya sampai dengan 50% terhadap maskapai tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.
Untuk intrinsic reward karyawan kami, di bagian public relation akan kami berikan apresiasi berupa pujian dan sertifikat yang menyertakan bingkai atas prestasi dan kinerjanya. Selanjutnya, lingkungan kerja yang mendukung seperti mendapat kepercayaan dari rekan kerja dan atasan untuk memimpin tim dalam mengerjakan proyek, serta jam kerja yang fleksibel pun merupakan reward intrinsik yang akan diperoleh dari karyawan ini. Alasannya sendiri karena karyawan ini mampu mengimplementasikan pengetahuan yang didapatnya selama training, mampu menerapkan hospitality, serta menangani keluhan dengan memberikan alternatif terbaik kepada klien dan penumpang. Selain itu, ia juga mampu menerapkan sikap profesionalitas dalam bekerja. Sedangkan untuk extrinsic reward karyawan kami di bagian public relation adalah berupa finansial dan non-finansial. Untuk reward finansialnya, karyawan ini akan menerima gaji pokok sesuai dengan beban kerja dan kinerjanya sebagai bagian dari public relation, disertai tunjangan kesehatan dan jiwa, karena seseorang pastinya membutuhkan kondisi tubuh yang baik. Selain itu, karyawan ini juga mendapatkan dana pensiun dan juga bonus seperti potongan harga tiket pesawat dari maskapai kami, yakni Le Paradise Airways, kemudian disertai voucher hotel untuk karyawan dan juga keluarganya. Extrinsic reward non-finansial secara tidak langsung berupa fasilitas-fasilitas seperti mobil dari perusahaan, ruang kerja yang nyaman, serta tempat parkir. Alasannya adalah karena karyawan tersebut mampu menunjukkan performa kerjanya secara maksimal, seperti cara berkomunikasinya untuk dapat membina hubungan baik dengan klien maupun penumpang. Berdasarkan rangkaian dan proses yang telah Le Paradise Airways lakukan, kesimpulan yang dapat kami berikan yakni pelaksanaan 3 program training kepada flight attendant di posisi long haul atau penerbangan ke luar negeri dan public relation ditunjukkan sebagai bentuk pengembangan diri karyawan sehingga mampu meningkatkan kualitas performa kerja mereka agar dapat bermanfaat untuk kemajuan perusahaan. Kemudian, untuk rewards-nya sendiri, sebagai bentuk apresiasi kami terhadap karyawan yang diharapkan mampu menambah produktivitas, kontribusi, dan loyalitas karyawan kepada perusahaan Le Paradise Airways. Demikian penjelasan kami sebagai Human Resource di Le Paradise Airways mengenai program training dan rewards untuk flight attendant di Le Paradise Airways. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua.